Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Isma Rosita, Hikmawati Nugrahini, Azza Zainurita, dan Eva Veronica. Di sini kami akan membahas tentang riba dan bunga bank. Saya akan menjelaskan mengenai riba. Riba termasuk salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Penting bukan saja karena Al-Quran mengecamnya dengan sangat keras, tetapi lebih dari itu dampak riba dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi, bangsa, dan umat. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bangsa Arab yang sudah berurat berakar. Tidak mudah untuk menghapusnya, perlu pendekatan khusus. Demikianlah Al-Quran yang dalam menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalan istidraj atau berangsur-angsur atau bertahap. Akar kata RBW yang menjadi sumber kata riba digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Dari 20 itu, istilah riba digunakan 8 kali. Akar kata RBW dalam Al-Quran memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Akar kata ini digunakan dalam dataran tinggi. Pegunungan-pegunungan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu bertambah dalam arti kualitas dan kuantitas. Riba termasuk salah satu tema yang banyak diperbincangkan dalam Al-Quran. Bahkan sebagian pengharaman khamar. Pengharaman riba juga dilakukan secara bertahap. Ini menunjukkan betapa riba telah menjadi tradisi bangsa Arab yang pemberantasannya tidak dapat dilakukan sekaligus. Oleh sebab itulah, Al-Quran memiliki metode gradual. Yang menarik justru para pakar berbeda dalam menetapkan urutan ayat yang mana pertama turun, kedua, ketiga, dan selanjutnya ayat yang terakhir. Berikut ini sebelum masuk dalam tafsiran ayat, penulis akan kemukakan terdahulu pendapat pakar tentang unsur-unsuran ayat-ayat riba. Menurut Umar Kafrah, di dalam Al-Quran pelanggaran riba terdapat dalam 4 wahyu yang berlainan. Pertama, Ar-Rum ayat 39. Di Mekah menekankan jika bunga mengurangi rezeki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipat gandakan. Kedua, An-Nisa ayat 161. Permulaan periode Madinah sangat mencelanya, sejalan dengan pekarangan pada ayat sebelumnya. Ayat ini menggolongkan mereka yang makan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain, dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih. Ketiga, Ali Imran 130-132. Sekitar tahun kedua 3 Hijriah memerintahkan muslim untuk menjauhkan dari riba jika mereka menginginkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri, atau kebahagiaan dalam pengertian komprehensif Islam. Keempat, Al-Baqarah 275-281. Menjelang berakhirnya misi kenabian Muhammad SAW mengecam keras mereka yang melakukan riba, membuat pembedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil uang pokok dan meninggalkannya meskipun ini merupakan kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkan. Menurut Dawam Raharjo, ayat pertama yang turun adalah yang tercantum dalam Al-Quran Ar-Rum surat ke-30 ayat 39. Ayat ini memberikan suatu definisi tentang riba. Selanjutnya soal riba dibahas dalam serumpun ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 275, 276, 278, dan 280. Definisi lain tentang riba disebut dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ke-3 ayat 130. Ayat inilah yang membuka diskusi dan memberi peluang terhadap penafsiran lain tentang riba. Dan ayat terakhir turun tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 161. Tahap pertama, Quran surat Ar-Rum ayat 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan
memberikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Pada tahap pertama, Al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah. Ini dinyatakan Allah pada surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Abdullah Said, seorang pemikir yang progresif tentang bunga bank, ketika mengomentari ayat di atas mengatakan, setelah merujuk perbedaan dalam harta kekayaan orang-orang pada ayat-ayat sebelumnya, sebelum Quran Surah Ar-Rum ayat 39, Al-Quran lalu memerintahkan umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang. Masih menurut Said, kecaman Al-Quran terhadap praktik riba pada periode awal misi kenabian Nabi tampaknya konsisten dan seiring dengan keberpihakan Al-Quran terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 160-161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Menurut Mufasir Muhammad Asad dalam The Message of the Quran, dahulu setelah dibebaskan oleh Nabi muda dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi beroleh berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Padahal pekerjaan itu, seperti dikatakan Al-Quran, telah dilarang di dalam dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat dan Zabur, yang dikenal sebagai kitab perjanjian lama. Raharjo menjelaskan bahwa reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembungaan uang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh sekelompok etnis Yahudi di luar lembaga perbankan, koperasi, atau kredit union masih menjadi fenomena umum. Di negeri kita, kegiatan ini dikenal sebagai tukang kredit. Tetapi banyak yang belum tahu bahwa hukum tertua tentang larangan riba terdapat dalam Kode Hukum Musa. Walaupun dalam prakteknya larangan itu hanya diberlakukan di kalangan Yahudi saja, sedangkan mengambil riba dari bangsa lain gentil menurut etika mereka diperbolehkan. Larangan riba bukan hanya milik budaya hukum Yahudi. Para filsuf Yunani kuno juga telah mengembangkan teori yang mendasari pelarangan riba. Di Yunani, umpamanya, riba disebut sebagai rokos, yaitu sesuatu yang dilahirkan oleh suatu makhluk organik. Uang, kata Aristoteles, adalah objek yang bukan tergolong organik dan digunakan sebagai medium pertukaran. Karena itu, uang tidak bisa beranak. Barang siapa meminta bayaran dari meminjamkan uang, maka tindakannya itu oleh Aristoteles dinilai sebagai bertentangan dengan hukum alam. 3. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Ayat selanjutnya yang terkait dengan riba telah diwahyukan di Madinah segera setelah Perang Uhud 3 Hijriah atau 625 Masehi dan hampir 11 tahun setelah pengecaman riba yang pertama di Mekah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Wahbah al-Zuhaili di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat periode ketiga yang berbicara tentang marahil tadaruj al-tashri' fi
tahrim al-riba, fase ketiga dalam proses pengharaman riba yang berlangsung secara gradual. Ayat ini malah menegaskan baik riba itu sedikit, sekitar 1% atau lebih dari itu, hukumnya haram. Bahkan pada Quran Surat Al-Baqarah yang merupakan ayat terakhir tentang haramnya riba, ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu menyangkut riba al-nasi'ah dan juga riba al-fadl. Penting ditegaskan, larangan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik secara pribadi ataupun dalam konteks berjamaah. Adapun riba al-fadl diharamkan dalam rangka sadd al-zari'at. Riba al-fadl berpotensi akan menggiring pelakunya untuk melakukan riba al-nasi'ah. Setiap qard yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat adalah riba. Sa'id mengatakan bahwa ayat ini berada dalam konteks sebagai pengingat kepada orang-orang muslim mengenai apa yang salah di perang Uhud saat sebuah kemenangan yang potensial berubah menjadi kekalahan yang mematikan. Berakibat gugurnya 70 pria muslim yang meninggalkan anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kondisi memerlukan bantuan dan dukungan finansial. Situasi semacam ini mempersyaratkan agar bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan itu berdasarkan dharma, bukan berdasarkan riba. Jadi, segera setelah menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh terlibat dalam transaksi-transaksi riba, Al-Quran memerintahkan mereka untuk bertawakal kepada Allah, takut terhadap neraka, mematuhi Allah dan Rasulullah, dan bersegera kepada ampunan dari Tuhan, dengan menggambarkan mereka yang bertakwa sebagai orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat kelapangan dan kesempitan demi menghilangkan penderitaan orang-orang yang memerlukan. Masih mengutip Sa'id, ayat ini jelas sekali melarang riba dengan mengatakan jangan mengkonsumsi riba. Menjelaskan makna riba seperti digunakan dalam ayat 130. Tabari, seorang mufasir yang sangat terkenal, mengatakan, janganlah mengonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam, sebagaimana kalian telah mengonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra-Islam mengkonsumsi riba adalah bahwa salah seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba, si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, tundalah pelunasan utangku. Aku akan memberikan tambahan atas hartamu. Inilah riba yang berganda dan berlipat-lipat. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa riba sebagai yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam, riba al-jahiliyah, berarti penambahan jumlah dari pokok pinjaman sebagai imbalan atas penguluran jatuh tempo hutang yang sudah ada dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk melunasinya tepat waktu. Tapi satupun dari riwayat-riwayat yang dikutip oleh Tabari, salah satu sumber tafsir terawal yang ada pada kita, yang menunjukkan bahwa ada penambahan yang ditetapkan pada saat kontrak hutang dibuat. Semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa tambahan atas utang terjadi setelah kontrak berlaku dan pada saat jatuh tempo karena ketidakmampuan si debitur memenuhi kewajibannya. Riwayat-riwayat itu berbicara tentang utang tapi tidak menyingkap apakah utang itu akibat dari pinjaman atau jual beli tunda. Pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pada saat itu, pengambilan bunga dengan jumlah yang besar banyak dilakukan orang Arab. Akibatnya, banyak masyarakat yang ekonominya lemah menjadi terzolimi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap keempat. Terdapat surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahul bay'a harramar riba faman ja'ahu maw'idatun mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak akan dianiaya. Pada tahap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ayat terakhir yang terkait dengan riba diwahyukan menjelang akhir masa kenabian Muhammad. Riwayat-riwayat yang terekam di dalam tafsir Tabari mengindikasikan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi atau sesudahnya. Ada kesepakatan umum di kalangan mufasir bahwa ayat 275 sampai 279 adalah ayat-ayat terakhir yang diwahyukan terkait dengan pengharaman riba. Istilah riba yang digunakan dalam ayat-ayat ini tidak jauh berbeda dengan penggunaannya pada ayat-ayat Al-Quran yang terlebih dahulu.
Istilah riba yang digunakan dalam ayat-ayat ini tidak berbeda dengan penggunaannya pada ayat-ayat Al-Quran yang terlebih dahulu. Demikian menurut para mufassir generasi awal seperti Tabari, Zamakhsyari, dan Ibnu Katsir. Tabari misalnya menafsirkan riba dalam ayat-ayat ini merujuk kepada ayat yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam dengan mengatakan Allah telah mengharamkan riba yang merupakan jumlah yang ditambahkan bagi pokok modal si pemilik atas penangguhan jatuh tempo untuk debiturnya dan atas penangguhan pelunasan hutang. Selanjutnya, Muhammad Rashid Ridho, murid Muhammad Abduh yang cukup terkenal ketika mengomentari makna riba pada rangkaian ayat-ayat di atas berkata, partikel an dalam istilah riba pada ayat di atas menunjukkan pengetahuan dan keakraban yang berarti jangan mengonsumsi riba yang telah akrab dengan kalian dan yang biasa kalian praktikkan pada zaman pra-Islam. Said mengatakan konteks ayat-ayat tersebut juga menegaskan aspek moral yang ditekankan oleh Al-Quran lewat pengharaman riba. 14 ayat yang mendahului ayat terakhir tentang riba sangat menganjurkan penafkahan atau infak menggunakan akar kata dari istilah infak. Dalam keseluruhan 14 ayat, penafkahan ini adalah demi Allah untuk menghilangkan penderitaan orang-orang yang melarat dan orang-orang yang miskin. Perasaan si penerima tidak boleh disakiti dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan di hari akhir. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ragam penafsiran riba. Jauh sebelum Nabi Muhammad hadir membawa peradaban baru, sebagian masyarakat sudah mengenal apa yang disebut dengan riba. Dewan Raharjo di dalam ensiklopedianya menuliskan sejarah riba ini dengan cukup baik. Pada masa menjelang abad modern, timbul gerakan untuk menghapus larangan riba. Sungguh pun sudah banyak cendekiawan liberal yang membela profesi pembungaan uang seperti yang dilakukan oleh filsuf Inggris terkemuka Jeremy Bentham. Tetapi undang-undang yang berlaku tetap melarang praktek riba hingga pada zaman liberalisme dan kapitalisme. Penghapusan terhadap larangan riba baru dilakukan di Inggris pada tahun 1854 dan Belanda pada tahun 1857. Pada waktu yang sama, sebagian besar negara-negara di bagian Amerika Serikat masih mempertahankan undang-undang anti riba tersebut. Ketika terjadi penghapusan undang-undang anti riba, maka pengertian tentang riba telah berubah. Undang-undang di berbagai Eropa Barat dan Amerika Serikat telah memperbolehkan, menurut hukum, bunga bank yang disebut dengan interest menurut istilah Inggris atau rent menurut istilah Belanda. Apa yang disebut dengan riba dalam bahasa Inggris mempunyai istilah lain, yaitu usury dan work dalam bahasa Belanda. Sejalan dengan pembedaan pengertian itu, maka dalam bahasa Indonesia terdapat pula perbedaan pengertian antara bunga dan riba. Apa sebenarnya yang disebut riba dalam konteks pengertian hukum Eropa itu? Dalam pengertian Belanda, Wooper
adalah bunga yang terlalu tinggi presentasenya. Istilah ini sudah berkonotasi negatif dan bersifat pejoratif. Dalam bahasa Belanda, Ukraine mengartikan kepada orang yang menjalankan pembungaan uang dan diumpamakan sebagai lintah darat. Tanaman parasi disebut wukerdi atau wukerplant, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah benalu, yakni tanaman yang tumbuh terlalu cepat karena ia merusak tanaman lain. Riba secara bahasa bermakna bertambah dan tumbuh, sedangkan menurut istilah riba dalam bahasa Inggris disebut dengan usury, dengan berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Saya Hikmawati Nugraini akan menjelaskan tentang kontekstualisasi ekonomi Islam. Persoalan bunga bank merupakan topik yang sering didebatkan. Pertanyaannya adalah apakah bunga bank sama dengan riba? Seperti yang telah disebut di sebelumnya, ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Namun apakah riba sama dengan bunga bank? Para ulama tampaknya berbeda pendapat. Bagi yang menyatakan sama, tentu akan menyatakan bunga bank itu haram. Bagi kelompok yang menyatakan berbeda, tentu akan menyatakan bahwa bunga bank tidak haram. Salah seorang pemikir ekonomi Islam yang cukup produktif, Umar Chaprah, telah menyelesaikan perdebatan ini dengan menyatakan, secara teknis, riba mengacu pada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman, bersama pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau penangguhan. Sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai bunga sesuai dengan konsensus ulama fikih. Chaprah telah memberikan kesimpulan bahwa bunga bank sama dengan riba, namun tetap saja ada yang tidak sependapat. Untuk menyebut salah satu di antaranya adalah Muhammad Abduh. Baginya riba yang diharamkan hanyalah riba yang ad'afan mud'afah atau berlipat ganda. Abduh membolehkan menyimpan uang di bank dan mengambil bunganya. Dasarnya menurut Abduh adalah yang pertama, maslahat mursalah. Yang kedua, tabungan di bank bisa mendorong perkembangan ekonomi. Yang ketiga, tabungan di bank disamakan dengan konsep kerjasama dalam Islam atau mudharabah. Dalam bentuknya yang agak berbeda, paling tidak ada 3 alasan mengapa sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank tidak haram. Yang pertama, pertimbangan darurat. Yang kedua, yang dilarang oleh Al-Quran adalah bunga yang berlipat ganda. Yang ketiga, bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori mukalaf. Jadi, bank tidak terkena kitab ayat-ayat Allah maupun hadis Nabi. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan telah membantah argumen-argumen tersebut. Menurutnya, menjadikan darurat sebagai alasan pembenaran riba tidak tepat. Dalam usul fikih yang disebut darurat adalah suatu keadaan emergensi di mana jika seseorang tidak segera melakukan tindakan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Jika demikian, pertanyaannya adalah apakah jika tidak menabung atau meminjam uang ke bank akan menjadikan perekonomian hancur sehingga manusia akan mengalami kesengsaraan? Pada intinya, riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang kaya seharusnya memberi hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin. Maulana Maududi, seperti yang dikutip Mustaq Ahmad, menjelaskan kejahatan riba sebagai berikut. Yang pertama, riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan, dan mementingkan diri sendiri, keras hati, dan menjadi pejuang uang. Yang kedua, riba akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan bukan sikap simpati dan kooperasi. Yang ketiga,
Riba mendorong terjadinya pertumbuhan dan akumulasi kekayaan dan akan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika ia melakukan investasi pun, maka itu akan dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang keempat, riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan, karena kekayaan itu hanya berada di tangan pemilik-pemilik modal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.